pasir yang akhirnya tidak kelihatan. Sekarang sudah waktunya Romo dulu dawuh pada saat itu. Besok yang teko titi wancine sing Jawa bakal jedul koyok sing dikersake Romo sing neng ketara kumambang neng sak ndhuwure banyu segara itu bakal sirna saka lakune putra sing ngenyangi laku lan tumindak ada dasar ulang uruk Romo. Selamat malam para kadang Putra Romo dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan Wahyu Eko Bono Official Channel dalam acara Wedar Sabtu Jati. Sebelum saya lanjutkan, kami sampaikan salam kadangan Rahayu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur matur agung ing panuwun dhateng Asih Gusti Kang Suci nggih Kanjeng Rama ing Cokro. Pada malam hari ini Wahyu Eko Bono Channel masih diperkenankan dipangestoni menayangkan tayangan konten dengan judul Pengetan Warsaenggal atau tahun baru 2022 dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Para kadang Putra Romo yang kami kesani, 1 tahun sudah kita lalui dengan berbagai dinamika hidup, kehidupan, perjalanan, peristiwa demi peristiwa sudah kita alami bersama. Pangestunya Romo kita tansah binaringan teguh rahayu kalising sambikala. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan pangestunya Romo. Artinya apa yang kita hadapi itu hanya bagian dari ujian tetap yang lakukan putra dan mereka menghadapi bahtera kehidupan yang penuh dengan misteri ini. Kehidupan ini adalah sebuah kepastian di mana putra ini betul-betul diuji. Setelah kita mendapatkan Wahyu Eko Bono dari Gusti Kang Suci lumantar Romo Semono yang diterima tahun 1955 atau pengetan 55, kita ini betul-betul diuji dalam hal satu, kesabaran, kemudian narimo, terus nolasase. Dan pada ujung tahun 2021 inilah mari kita bersama-sama introspeksi diri, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan. Secara otomatis sebagai Putra Romo, dengan kita tetap membaca kunci ini bagian dari sebuah pengakuan di mana ketika Putra Romo ini sudah menjalani laku, yang paling berat pada saat menjalani laku itu adalah mengakui atau mengintrospeksi diri kita tentang kaluputan. Sebuah perjalanan panjang dalam kurun waktu 1 tahun, banyak pelajaran yang kita terima. Itulah bukti bahwa putra itu kitabnya tulis tanpa papan. Artinya kitab itu yang menulis kita sendiri, yang membuka kita sendiri, dan yang membaca kita sendiri. Karena kitabnya putra itu ada pada lakukan tumindak kita setiap hari. Kitab suci sejati Adamono tulis tanpa papan. Sehingga apa? Pada saat kita ini menjalani proses perjalanan hidup singkatnya 1 tahun belakangan ini, kita pasti bisa merasakan, kita bisa mengingat sebuah peristiwa, baik yang sedih, yang suka, bahagia, atau mungkin ada hal yang sangat menyakitkan dalam perjalanan hidup, karena semua itu ada di dalam kitab diri kita sendiri. Kita semua yakin bahwa kitab suci sejati Adamono tulis tanpa papan yang ada di dalam diri kita, tidak di luar, tidak berada di tempat-tempat tertentu atau berada di salah satu tulisan-tulisan tertentu yang berada dalam diri kita, kita pasti bisa membacanya. Dan dari itulah kita harus betul-betul bisa merasakan, bisa introspeksi, dan yang paling berat adalah mengakui kaluputan yang sudah kita jalani bersama. Wonten ing bebrayan agung mesti akeh kedadian-kedadian sing iso digawe suri patauladan utawa digawe pepenget yen putra iku pancen diuji tetep ing laku.
2021 dalam ukuran detik akan kita lewati. Kita menapai tahun baru 2022. Jangan sebagai putra kita hanya tahu perubahan pada tahunnya saja. Bagaimana putra ini memiliki sebuah tekad kuat untuk juga selain introspeksi pada akhirnya berusaha melaksanakan tugasnya putra, yaitu sungsang bano balik gelar jagat anyar gulung jagat lawas. Sing apik ditindakake ditambahi, sing ora apik ditinggalake. Yen ana babagan kurang pas anggone lakukan tumindak tinggal didandani. Ini bagian dari introspeksi kita untuk menapai tahun-tahun berikutnya. Disabdakan sama Romo pada saat itu, yen sira iku wis mlaku tentrem ana jagat gelar, besok jagat gulung tegese yen wis purnane pati bakal ketemu sampurna jati. Kesempurnaan kita selama 1 tahun bisa kita ukur melalui kitab kita sendiri. Kitab suci Jati Adamano, tulis tanpa papan itu. Kadang Romo yang kita tresnani, marilah kita semakin lama semakin hari. Ajaran Romo ini sudah berjalan 66 tahun. Kita pengen kemarin temurun yang wahyu itu sudah 66 tahun. Ukuran yang sudah mulai menganjak dewasa, ketika kita harus mulai berpikir tentang ajaran, kita sudah meyakini kebenaran ajaran ini. Konteks terakhir adalah konteks kesucian. Setiap hari kita nyuwun pangapura lumantar kunci, nyuwun Romo lumantar mijil, gemblengke rogo jati dengan mau suci melalui paweling, nyingkirake angkara murka pribadi lumantar singkir. Kemudian kita melihat apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun terakhir, pasti kita akan berani mengakui. Pernah ditanya dalam suatu sarasehan, opo oleh putra sakwise laku kunci. Yang jelas kita tidak bisa menjawab kita lebih ampuh, kita lebih waskita, tidak. Tapi kita semakin berani ndumuk lupute dhewe lan saya wedi ndumuk lupute liyan. Ini akan menjadi sebuah momentum besar di mana kita akan akhirnya bisa menjalankan satu tentrem jagat cilik atau tentrem diri pribadi, tentrem keluarga, tentrem kekadangan, tentrem bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Kita akan bisa hidup di mana saja. Dengan suku ras agama apapun kita akan hidup dengan tenang karena sudah menjadi sabdonya Romo yang putra iku lungguhe terus nomelasase, mo suci iku sumbere terus nomelasase. Jadi ketika kita berada pada satu tatanan tertentu, dimanapun kita hidup, dimanapun kita lungguh, dimanapun kita ini menjalankan tugas sebagai putra atau dadi manungsa lumrah ning alam jagat pagelaran dalam arti bermasyarakat, kita akan tetap bisa diterima, kita akan tetap bisa menjalankan semuanya itu karena kita sudah berpedoman kepada rasa jati kita. Ora bakal nggawe seri liyan, tegese ora bakal nggawe pitunane rasane liyan. Sehingga ketika kita itu lungguh kekadangan, kita juga bisa sumanding betul dengan kadang orang mung sumanding ragane ning sumanding sak rasane. Margo yen mung sumanding ragane lungguh wae ora tentrem. Iso lungguh kekadangan, iso ngomong aku kangen karo kadang iki kadang iki ning rasane ora tentrem, ketara nalika kekadangan apa pasuryane lengus, kahanane ora iso apa tata wicara sing wigati karo kadang, margo rasane ora tentrem. Ini harus segera kita buang, segera kita buat momen, kita tancapkan tonggak debarkasi bahwa mulai tahun baru 2022 putra kudu wani sungsang bawana balik gelar jagat anyar gulung jagat lawas, yang pada akhirnya akan tercapai ketenteraman dalam kita berkeluarga, berbangsa dan bernegara dalam lingkup kecil kita pada saat kita berkekadangan. Tidak akan ada rasa serik, iri, dresengki dengan kadang, dengan tetangga teparut, sanak seduluran sabengalane. Saya ucapkan selamat tahun baru 2022 kepada seluruh kadang dimanapun berada. Banyak kadang-kadang kita dari berbagai kelompok, ada paguyuban warga pribadi secara organisatoris, ada putra-putra Jeporo,
Sugeng Dalu, Mbak Miko bersama kadang-kadang di Jeporo, ada kadang-kadang dari Perak Barat, Mbak Endah dan yang lain, Bobo Darno, banyak sekali kadang-kadang di Surabaya. Marilah di tahun baru ini, kadang-kadang di Tulungagung, di Trenggalek, Kang Mas Minto, dan seterusnya, banyak sekali para bumi sepuh. Mari kita bersama-sama rapatkan barisan, kadang-kadang di seluruh Nusantara, bahkan sak indenging jagat raya ini mulai belajar untuk berkumpul, menjalankan konteks guyub rukun seperti yang disabdakan Romo dengan penuh sadar. Artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dengan asa santi, sopo wae lan ono ngendi wae kang mojo kunci ku kadangku, ini akan bisa tercapai. Banyak kadang-kadang kita yang sudah membuat konten dalam rangka penyebaran ajaran, menyampaikan modal ulang buruk. Mari kita bersama-sama memurnikan ajaran, biar apa yang menjadi agenda besar kita nanti mengembangkan ajaran dalam konteks penyelamatan manusia atau titah sawantahan alam dumadi ini bisa tercapai dengan baik seperti yang dikehendaki Romo. Romo saja pada saat itu ketika di Perak Barat menerima Wahyu 55 itu pernah ditawari mau suci dalam konteks gelarnya iki tak wenehi Cangkok Wijaya Kusumo sing iso digawe nguripi wong mati bahasane. Romo tidak mau, mboten kersa. Akhirnya apa? Njur apa sing sira kersakake? Iso gawe tentreme jagat raya sae sini besok yen para putraku utawa titah sawantah wis nampa wahyu sing ingsun tampi iso sampurna jatining sampurna. Oh ya ngono, yen kaya ngono besok yen ana taun 55 kembar ana sisih wetan bakal sira manunggal marang panjenengan ingsun. Ini sudah disabdakan mau suci pada seorang Pak Semono pada saat itu. Makanya ketika kita sudah menerima Wahyu Eko Buwono dalam bentuk kunci Asmu Miji Singkir Paweling ini, jangan hanya jadi slogan berapa oh putra itu guyub rukun putra, tapi dalam penerapannya masih kurang. Kadang berbekal dengan sarana panca gaib Wahyu Eko Buwono, apapun sebutan lagu kunci dan sebagainya, ini hanya ungkapan luar saja. Yang paling penting bagaimana putra ini menjalankan lagu kunci dalam konteks lagu Bali dan konteks lagu manunggal akan bisa tercapai dengan baik. Semua yang dikersake Romo melalui kekudangan Romo bisa terlaksana dengan baik. Para kadang putra Romo yang kami resani, sekali lagi Wahyu Eko Buwono Official Channel mengucapkan selamat tahun baru 2022 dengan harapan akan terjadi sebuah perubahan dalam diri kita. Kita memberanikan diri dengan penuh sadar kudu miwiti sungsang bawono balik gelar jagatanya belum jagat lawas, ora mung kandhek ning nguni ning laku lan tumindak bareng karo rasane. Semua kekadangan kelompok-kelompok kadang dimanapun berada, mari kita bersama-sama bersatu, samakan persepsi, tinggalkan perbedaan, yang pada akhirnya kekadangan ini akan bisa terlaksana dengan baik. Keguyub kerukunan bukan hanya slogan dari sebuah perjalanan panjang yang tidak punya nilai plus untuk sebuah perjalanan tentang keguyub kerukunan. Yang disabdakan Romo itu semuanya adalah kasus nyata. Dan pada saat itu kita ingat Romo dulu pernah menyampaikan sebuah pesan penting melalui laku lan tumindak. Di satu sore di Pantai Kenjeran, diderek ke salah satu kadang, Romo membawa dua batang bambu, yang satu bambu apus, yang satu bambu Jawa. Yang bambu apus dibuang ke laut, artinya kelihatan apa istilahnya di atas air. Yang bambu Jawa ditekan pakai kaki, ditenggelamkan di bawah pasir yang akhirnya tidak kelihatan. Sekarang sudah waktunya, Romo dulu dawuh pada saat itu, besok yang teko titi wancine sing Jawa bakal jedul koyok sing dikersake Romo, sing neng ketara kumambang neng sak ndhuwure banyu segara itu bakal sirna saka lakune putra sing ngenyangi laku lan tumindak. Ada dasar ulang Romo
bener bakal ketemu jati ning jati, ora usah was mulang yang wis disabdake Rama, katentreman jati bakal kasembatan, katentreman gelar maupun bulung. Terima kasih kepada para kadang. Momentum pada malam hari ini harus menjadi tonggak sejarah kita untuk mengawali sungsang bana balik gelar jagat anyar bulung jagat lawas. Terima kasih. Ada kelebihan kata atau kurang trapsilang gen kalau matur nyuwun agunging pangapura dhateng Gusti Kang Maha Suci, nyuwun pangapura dhateng kadang kula sedaya wonten pundi kemawon. Kula pungkasi kanthi salam kekadangan Putra Rama Rahayu. Rahayu.